Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama kakak Karisa Putri Stianegita Stanisi. Nah, hari ini kakak akan memberikan sedikit materi untuk adik-adik dan atau teman-teman semuanya. Nah, sebelum itu mari kita berdoa dulu yuk. Nah, setelah berdoa, yuk kita belajar bersama. Nah, hari ini ada yang tahu nggak kita bakalan belajar apa? Hari ini kita akan belajar mengenal kol-kolah. Sebelumnya kakak mau bertanya dulu, adik-adik atau teman-teman semuanya sudah tahu belum apa itu kol-kolah? Coba kakak mau dengar. Nah, kalau ada yang belum tahu, sini kita belajar bareng dan kita akan mengenal kol-kolah bersama. Nah, sebelum itu kakak memberikan materinya dasar terlebih dahulu ya. Jadi, kol-kolah itu adalah sebutan untuk hukum bacaan dari bunyi memantul di beberapa huruf hijaiyah yang dibaca mati. Nah, terus kenapa sih disebutnya itu kol-kolah? Disebut kol-kolah karena kol-kolah itu memiliki arti memantul. Nah, terus ada yang bingung nggak? Sebenarnya kol-kolah itu huruf-hurufnya apa aja sih kak? Kok ada di beberapa huruf hijaiyah? Iya, jadi huruf-huruf kol-kolah ini hanya ada di beberapa huruf hijaiyah saja, tidak semua di huruf hijaiyah. Lalu apa aja sih kak? Sebelumnya ada yang tahu belum? Apa aja sih huruf kol-kolah itu? Nah, sini kakak kasih tahu sebenarnya huruf kol-kolah itu apa aja sih. Nah, huruf kol-kolah itu ada 5 nih teman-teman semuanya. Lalu apa aja sih kak? Huruf kol-kolah yang pertama adalah ba, jim, dal, to, dan kof. Wah, ternyata hurufnya ada 5 ya kak, dan tidak semua di huruf hijaiyah. Betul sekali, jadi huruf kol-kolah ini tuh hanya 5 saja. Tidak semua huruf hijaiyah itu adalah huruf kol-kolah. Nah, terus gimana sih kak caranya supaya kita itu bisa cepat menghafalnya? Sini-sini kakak kasih tahu supaya kita itu bisa lebih cepat menghafal 5 huruf kol-kolah ini. Nah, caranya itu dengan disingkat nih teman-teman atau adik-adik semuanya. Jadi ada ba, jim, dal, to, dan kof ini itu disingkat menjadi baju di toko. Wah, mudah sekali kan? Gimana? Udah dapat ilmu baru belum nih? Nah, terus caranya kita untuk mengimplementasikannya gimana dong? Nah, sini kakak kasih tahu lanjutannya ya, supaya adik-adik atau teman-teman semuanya menjadi lebih paham. Oke? Nah, selanjutnya di sini kakak akan kasih tahu jenis-jenisnya kol-kolah. Jenis-jenisnya kol-kolah itu ada 2 nih teman-teman semuanya. Apa aja sih kak ada 2 jenis kol-kolah itu? Nah, yang pertama adalah kol-kolah sugro. Kenapa namanya kol-kolah sugro? Namanya kol-kolah sugro karena sugro itu artinya kecil. Kol-kolah ini itu dibacanya dengan memantulkan dengan suara atau pantulan yang kecil. Makanya dinamanya sugro, karena dalam bahasa Arab sugro itu artinya kecil. Begitu. Terus kol-kolah sugro itu apa kak? Nah, jadi kol-kolah sugro itu apabila ada salah satu huruf kol-kolah itu berharokat sukun asli atau mati dan bukan karena wakof. Terus artinya gimana? Jadi artinya kol-kolah sugro ini apabila terdapat huruf kol-kolah itu di tengah-tengah bacaan atau di tengah-tengah kalimat, maka dibacanya kol-kolah sugro. Pantulannya itu kecil, tidak keras. Jadi hanya dipantulkan kecil saja karena dia berada di tengah bacaan atau di tengah kalimat. Terus yang kedua apa dong kak? Nah, yang kedua ini adalah kol-kolah kubro. Kenapa namanya kol-kolah kubro? Namanya kol-kolah kubro karena kubro itu artinya besar dalam bahasa Arab. Jadi pantulannya itu besar. Makanya dinamakan kol-kolah kubro atau kol-kolah besar, yaitu yang pantulannya itu besar. Terus artinya kol-kolah kubro itu apa? Kol-kolah kubro itu artinya apabila ada salah satu huruf kol-kolah itu berharokat sukun asli atau mati dan karena wakof. Kenapa karena wakof? Wakof itu kan berada di akhir kalimat. Jadi huruf-huruf kol-kolah ini berada di akhir kalimat atau di akhir bacaan. Maka dia disebut dengan kol-kolah kubro. Dibacanya harus dipantulkan dengan pantulan yang besar. Seperti itu teman-teman semuanya. Terus gimana sih kak caranya? Karena masih bingung nih. Nah,
untuk teman-teman atau adik-adik yang masih bingung, nih aku kasih tahu contohnya. Sebelumnya aku mau tebak-tebakan dulu deh. Ini ada yang sudah tahu atau belum? Gimana contohnya? Kalau ada yang udah tahu, ayo coba dibaca, kasih tahu ke kakak. Kalau ada yang belum tahu, yuk mari kita belajar lagi untuk contoh-contoh dari Kokala Sugro dan Kokala Kubro. Nah, jadi Kokala Sugro ini kan huruf hijaiyahnya berada di tengah. Jadi dia huruf hijaiyah kokolahnya itu harus berada di tengah-tengah kalimat atau di tengah-tengah bacaan. Contohnya adalah seperti ini ya, yaitu alam naj'al. Jadi ada huruf nun yang bertemu dengan huruf jim. Nah, kenapa kak? Karena jim itu kan salah satu huruf kokolah. Nah, karena dia ada jim, terus dia berharokat sukun, maka dia harus dipantulkan. Tapi dipantulkannya dengan pantulan yang kecil. Seperti itu tuh teman-teman. Ayo coba dipraktekkan lagi. Wah, betul sekali. Yeay. Selanjutnya yang kedua adalah contoh dari Kokala Kubro. Gimana nih? Ada yang udah tahu belum contohnya dari Kokala Kubro? Jadi Kokala Kubro itu artinya kokolah yang pantulannya itu besar. Terus contohnya gimana tuh kak? Contohnya adalah bunyi bacaan na'bud. Nah, kan ada huruf dal yang berada di akhir kalimat atau di akhir bacaan. Nah, maka dari itu dibacanya pantulannya harus besar. Kenapa? Karena dia ada di wakof atau berada di akhir kalimat. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, coba nih, ayo dipraktekin bersamanya lagi. Aku mau denger deh. Betul sekali, bagus. Jadi pantulannya itu harus besar dan ditekan ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kakak juga akan kasih tugas kalian gimana cara baca kalimat ini ya. Ini untuk kalimat untuk Kokala Sugro. Dan yang ini untuk kalimat yang kubro. Gimana nih? Udah ada yang bisa baca belum? Nah, semoga materi yang kakak berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan adik-adik semuanya ya. Dan jangan lupa untuk terus belajar, untuk terus tekun, untuk terus rajin, dan terus belajar supaya kita bisa menjadi orang yang sukses. Kita bisa menjadi orang yang berguna di masa depan. Seperti itu. Jangan pernah berhenti belajar ya teman-teman semuanya, karena ilmu itu tidak akan pernah putus dan tidak akan pernah lupa. Oke, semangat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.